Niat hati mau mencari kucing kesayangan, tapi justru malah jadi amukan warga karena diteriaki maling. Jadi provokasi teriakan maling ini memang sangat berbahaya bagi kita, di mana ini hanya meresahkan warga sekitar dengan teriakan maling. Lutfi, usia 17 tahun, warga Bekasi, habis diajar masa karena teriakan maling, padahal niatnya hanya mencari kucing yang hilang. Teriakan maling bisa menjadi main hakim sendiri bagi warga sekitar, di mana memang main hakim sendiri ini sudah menjadi budaya kita untuk menghakimi para korban ataupun pelaku yang diteriaki maling. Berlagak seperti pahlawan Avenger, namun ini versi Indonesia, main keroyokan dengan menggunakan senjata. Faktanya salah sasaran, justru ini menjadi duka bagi keluarga korban. Berikut rangkuman dari tim liputan Sinpo TV untuk provokasi teriakan maling. Resah, itulah yang dirasakan masyarakat saat ini karena dibuat cemas dengan aksi provokasi di jalanan. Belakangan ini aksi fitnah dan hasutan teriakan maling tengah ramai mengincar korban yang tidak bersalah, bahkan hingga menyebabkan nyawa korban hilang. Setidaknya insiden penghasutan dengan cara memprovokasi ini telah terjadi 2 kali di awal tahun 2022. Korban pertama yang menjadi incaran dalam aksi provokasi teriakan maling yakni kakek berusia 89 tahun berinisial WH yang tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat korban diduga telah menyerempet kendaraan bermotor dan menyebabkan pengendara motor yang tidak terima kemudian mengejar korban dan meneriakinya sebagai maling. Karena terprovokasi teriakan maling tersebut membuat pengendara motor lain terpancing ikut mengejar korban. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai korban berhenti di Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Massa yang sudah terprovokasi kemudian melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala. Atas kejadian itu, Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dengan memeriksa 14 orang saksi dan telah menetapkan 5 orang saksi sebagai tersangka pada 25 Januari 2022. Tak berhenti sampai di sana, Polda Metro Jaya pun terus mengembangkan kasus tersebut dan kembali mengungkap 3 tersangka baru pada 21 Februari 2022. Hingga kini polisi berhasil menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan WH, kakek berusia 89 tahun ini. Terkait dengan pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang lansia meninggal dunia. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, kemudian juga mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Tentunya penanganan kasus ini langsung dibawa kendali Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian dari kasus ini dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi juga kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa artinya dimasukkan ke dalam memberkaskan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini ada 7 orang Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Belum hilang ingatan mengenai insiden pengeroyokan yang menewaskan kakek berusia 89 tahun, petaka teriakan maling justru kembali terjadi menimpa seorang remaja berusia 17 tahun berinisial LEH, warga Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat yang juga tewas dikeroyok sejumlah pemuda. Pengeroyokan terjadi setelah korban diteriaki maling oleh salah satu pelaku yang curiga saat korban tengah mencari kucing kesayangannya yang hilang. Kecurigaan itu pun berimbas pada tewasnya korban lantaran remaja Malang itu tewas dihajar oleh gangster wilayah tersebut yang diketahui bernama Brother Stress. Belum lagi ada kejadian serupa terjadi di Denpasar, Bali, di mana peristiwa itu dialami pengendara mobil yang diteriaki maling oleh pengendara motor yang merupakan siswa SMA. Beruntung hal tersebut langsung ditangani oleh Polresta Denpasar, Bali dan tidak sempat menimbulkan korban jiwa. Sementara itu menindaklanjuti kejadian yang menewaskan seorang remaja 17 tahun, Kapolsek Tarumajaya AKP Edi Supriyanto mengatakan bahwa korban sempat dituduh mencuri besi oleh pelaku. Namun pihak kepolisian tidak menemukan adanya barang bukti yang dituduhkan oleh pelaku kepada korban. Ya, jadi ketika ini meneriaki maling, tidak ada barang bukti yang kita amankan di tempat, ya. Di tempat kejadian yang ini ataupun menuduh korban ini mencuri besi gitu. Jadi pada saat di TKP kami dari kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa besi yang dituduhkan oleh bahwa korban mencuri besinya miliknya itu. Seperti itu, Pak. Anak-anak ini, ya, remaja-remaja ini sering menggunakan obat-obatan terlarang, baik itu obat keras ataupun narkotika, dan hasil urin mereka positif kandungan sabu. Hasil keterangan ataupun hasil BAP yang kita lakukan terhadap tersangka ini, mereka ini 2 hari sebelum melakukan kegiatan atau melakukan tindak pidana pengeroyokan ini, mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, seperti itu. Ya, betul. Memang mereka ini terkelompok dalam salah satu gangster motor dengan nama Brother Stress, gitu. Dan mereka ini memang anak-anak remaja, hampir semuanya warga remaja Tarumajaya yang mereka ingin eksis menunjukkan keberadaan mereka, gitu loh. Jadi tujuan mereka arahnya seperti itu. Kalau motifnya ini adalah spontan dan main hakim sendiri, gitu loh. Jadi tidak ada motif lain hasil dari penelusuran ataupun BAP kita, karena si mereka ini spontan, dan di situ pun mereka itu menghabisi nyawanya itu pun bisa dikatakan dalam saat itu adalah spontan. Memang anak-anak ini ketika mereka berkeliling ataupun mobile di wilayah-wilayah Tarumajaya itu, mereka sering membawa senjata tajam. Jadi senjata tajam itu memang sudah selalu melekat pada mereka, seperti itu. Setelah mendapatkan keterangan dari para saksi, tim Sinpo TV kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah keluarga korban LEH yang berlokasi di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya di rumah korban, Abdul Hafiz yang merupakan ayahanda korban bercerita, anak sulungnya itu merupakan pribadi yang pendiam dan rajin melaksanakan ibadah. Duka itu semakin dirasakannya setelah mengingat bahwa kematian anaknya itu persis 7 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-17. Hafiz pun tak kuat menahan isak tangis saat menceritakan pertemuan terakhirnya dengan jasad anaknya di TKP yang sudah tidak bernyawa. Ya, malam kejadian itu saya sudah tidur pukul 21.30 karena badan saya lelah dan kurang sehat juga malam itu. Pukul 23.30 saya terbangun karena baju saya basah kuyup karena kena keringat. Itu tidak biasanya. Saya sempat bangunkan istri, kok tumben ya ini keringatnya banyak banget sampai kayak diguyur air. Saya bangun, kemudian saya ganti baju. Karena memang masih ngantuk berat, saya tidur lagi. Tidak lama dari situ saya terbangun lagi, baju saya kembali basah karena keringat. Tapi saya tidak lihat itu jam berapa. Nah, tidak lama dari situ baru kemudian saya dihubungi oleh Bapak Ketua RW
pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi itu Pak RW bertanya apakah abang ada di rumah. Langsung saya terbayang wajah anak saya, Angga. Saya melompat dari tempat tidur. Saya lihat pintu dalam keadaan terbuka, motor tidak ada. Saya lari ke depan gerbang security yang berjarak lebih kurang 120 meter. Di depan gerbang security saya disambut oleh Bapak Ketua RW yang coba menenangkan saya. Tenang dulu, istighfar, belum tentu si abang, kata Pak RW. Tapi firasat saya, nih anak saya ada apa-apa. Sambil berjalan menuju TKP, saya lihat sudah ramai orang dari kepolisian, dari saksi mata dan lain-lain. Saya tidak tahu, saya tidak hafal mukanya. Mungkin salah satu yang hadir di malam itu adalah Bapak Kapolsek Tarumajaya, AKP Edi Supraitno yang saya hormati sudah hadir di TKP. Lalu saya dikasih minum, disuruh duduk dulu untuk menenangkan diri. Sambil saya bertanya anak saya kenapa, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian tidak jauh dari tempat saya duduk, saya lihat 3 meter dari tempat saya duduk itu ada motor anak saya. Di dekatnya ada kantong mayat yang sudah diletakkan di lantai. Lalu Bapak polisi bertanya kepada saya, Bapak ingin melihat? Saya jawab, iya. Bapak kuat? Saya jawab, kuat. Akhirnya saya mendekati kantong mayat. Begitu kantong mayat dibuka, saya lihat wajah anak saya berlumuran darah. Rambutnya, bajunya, tangannya, semua berlumuran darah. Saya hampir tidak mengenali wajah anak saya. Kemudian saya bertanya kepada Bapak polisi, luka ada di bagian mana? Lalu Bapak polisi menjawab, luka ada di bagian kepala belakang dan punggung. Nah, disitulah saya langsung berkata dalam hati, ya Allah, Engkau ambil titipanmu. Hamba ikhlas, ya Allah. Saya yakin, saya percaya, apapun tujuannya, anak saya keluar rumah, dia hendak menjemput takdirnya. Saya percaya Allah menuntunnya. Allah ambil kembali titipannya. Selamat jalan anakku. Semoga husnul khotimah min ahlil khair. Kejadiannya itu pertama si korban keluar, terus ditegur sama security pos utama Patung Rusa. Ditegur menanyakan, mau kemana dek? Mau nyari kucing om? Oh ya udah. Saya itu sudah jam 12-an itu. Pas selesai itu di lokasi kejadian yang pertama itu ya, dia informasi dia mencari kucing di taman, di ruko Taman Harapan Mulia. Dan lantas si almarhum itu mencari kucing dan dia ditegur sama diteriakin maling. TKP pertama, dan terus dia selesai itu diteriakin maling, dan lantas dia informasi itu kena bacokan di belakang kepalanya, tempurungnya itu informasi. Lantas dia larilah ke taman ke dekat. Terus TKP terakhirnya di situ sudah dihubungin massa sudah.
tergeletaknya itu jadinya si korban. Teriakin maling dari portal sini, lalu ke pas sampai taman itu diteriakin maling, kejadian di situ dikeroyoknya di pas pojokan portal tersebut. Kira-kira dikeroyok berapa orang tuh? Kira keroyok 4 atau 6 orang ya. Iya. Bawa saja? Iya, Tangan kosong aja, Pak? bawa sajam. Sajamnya seperti apa tuh? Seperti parang, Parang? Iya. Ada lagi Pak selain parang? belum kelihatan, baru satu yang terjadi. Ini kan bukan ruko ya Pak Iya. katanya ya? Itu tersangkanya itu meneriakannya di sini Pak? Meneriakannya di sini. Pas sampai tengah taman, baru dikeroyoknya. Oke, siap. Makasih, Pak. Jadi teriakan provokasi maling ini memang sangat berbahaya sekali. Bagi mereka yang mendengar teriakan maling pasti akan langsung merespon untuk menghajar maling itu. Di mana memang faktanya ada 2 korban, bukan maling tapi diteriaki maling hingga tewas. Dan terkait hal ini memang teriakan maling sudah menjadi budaya kita, di mana teriakan maling bisa menjadi main hakim sendiri bagi warga untuk menghakimi maling itu sendiri. Faktanya main hakim sendiri di negara Indonesia tidak diperbolehkan. Ada hukum yang mengatur terkait dengan main hakim sendiri, tidak diperbolehkan. Jadi memang maling akan mendapat sebuah hukuman, di mana hukuman badan ini harus ada di penjara. Jadi memang untuk peristiwa ini harusnya dilaporkan ke pihak kepolisian, tidak main hakim sendiri. Dalam aturan yang mengatur di hukum Indonesia KUHP, jadi ada hukuman kurungan badan. Tidak lebih memang tidak serta-merta. Jadi memang ada maling yang dikategorikan sebagai koruptor. Koruptor pun memaling uang rakyat, maling uang negara, tapi dia dihukum badan di penjara. Begitu juga maling benda ataupun maling motor ataupun maling apapun itu. Jadi memang namanya maling pasti harus dilimpahkan ke polisian, tidak bisa main hakim sendiri. Akibat aksi fitnah dan provokasi teriakan maling yang menimbulkan korban tak bersalah, bahkan hingga merenggut nyawa membuat sejumlah masyarakat resah dan merasa tidak aman, mereka pun meminta aparat kepolisian dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar hal serupa tidak terjadi, terutama bagi anak muda yang mudah terprovokasi. Mas pernah dengar teriakan maling gak sih? Kalau masalah maling sih pernah dengar dan pernah lihat juga di TV, Mbak. Kalau misalnya ada orang yang diteriakin maling, ini respon Mas kayak gimana? Kalau saya sih itu gimana ya, ganggu juga sih Mbak kalau dengar masalah itu, apalagi kalau misalnya ada juga yang terprovokasi sama lingkungan sekitar Mbak ya gitu. Nyaman gak sih kalau misalnya ada orang-orang teriak maling? Kalau nyaman gak nyaman sih itu masalah belakangan Mbak, tapi lebih baik sih ditanyakan dulu apa masalahnya gitu, jangan langsung terprovokasi sama masyarakat gitu. Berarti Masnya nggak langsung percaya ya kalau misalnya ada teriakan maling berarti itu maling? Iya Mbak, kalau itu mendingan tuh bicara apa ya, ditanyakan dulu terlebih dahulu sama pelakunya. Setelah itu kita nggak usah main hakim sendiri gitu loh. Terkait 2 kasus yang provokasi teriakan maling yang sampai memakan 2 korban, respon dari Mas gimana? Ya kalau bisa sih pihak kepolisian lebih bertanggung jawab lagi untuk masyarakat biar tidak ada provokasi antara masyarakat. Apalagi kalau misalnya kasus kan namanya juga di TV itu kita lihat ya, banyak yang terprovokasi karena warga-warga yang ngasih omong-omongan yang gak jelas gitu, dan biar bikin orang terprovokasi gitu loh. Perlu ada sosialisasi nggak sih dari aparat kepolisian atau tokoh masyarakat sekitar supaya nggak ada lagi pengeroyokan main hakim sendiri? Ya itu sih lebih baik sih Mbak kalau misalnya itu. Nah untuk aparat sendiri, untuk kepolisian sih lebih baik bikin sosialisasi biar masyarakat juga bisa lebih baik lagi untuk melindungi warga-warga sekitar, apalagi khususnya untuk RT dan RW. Jadi polisi dan RT dan RW bisa menjalin satu komunikasi agar masyarakat bisa lebih baik lagi untuk memberikan dampak yang baik agar tidak terprovokasi gitu. Teriakan maling ya? Pernah Mbak, sering banget malah. Terus misalnya kalau respon Mbak kalau ada yang diteriakin maling itu kayak gimana? Respon saya sendiri sih, saya lebih milih diem aja ya Mbak ya, ngeliatin aja gitu. Nggak mau ikut-ikutan. Nyaman gak sih kalau ada yang teriak maling? Nggak nyaman, jujur aja nggak nyaman. Terus kalau misalnya ada yang diteriakin maling gitu, Mbak langsung percaya? Ya balik lagi ke saya bilang, saya cuma ngeliatin aja karena kan saya nggak tahu alur tragedinya ya seperti apa. Jadi saya lebih milih untuk
diem aja, ngeliatin aja. Ini kan ada 2 kasus provokasi teriakan maling yang menewaskan 2 korban. Nah, respon dari Mbak sendiri sebagai warga nih? Kalau respon saya sendiri sih setelah berita yang saya lihat juga ya, yang saya baca, sedikit miris sih ya, karena menurut saya yang mereka lakukan itu tindakan provokasi juga gitu kan, nggak kemanusiaan. Seharusnya dibawa aja langsung ke pihak yang berwajib supaya langsung ditindak tangani. Terus harapannya gimana sih Mbak supaya tidak terjadi lagi nih pengeroyokan, provokasi teriakan maling yang menewaskan? Ya, harapan saya sih supaya kepolisian bisa sosialisasi ya ke mungkin lebih tepatnya ke anak-anak muda supaya dikasih evaluasi biar nggak terjadi lagi langsung seperti itu, karena anak-anak muda sekarang nih cuman yang bisanya ikut-ikut terprovokasi, ikut-ikut ngeroyok padahal nggak tahu kan alur ceritanya kayak apa gitu. Ya kalau memang itu maling ya respon saya ya langsung saya tangkap. Kalau seumpamanya apa sih kayak semacam yang Mbak tadi bilang itu mungkin ini nggak bisa ditoleran juga ya. Kasihan gitu kalau seumpamanya memang dia nggak berbuat maling tapi dituduh maling kan kasihan. Jadi kayak dipukulin atau dianiaya itu kasihan seperti kayak begitu. Harus ada respon dari aparat atau tokoh masyarakat nggak sih Pak supaya tidak terjadi pengeroyokan? Seharusnya seperti begitu Mbak. Mungkin ini kejadian ini kurang begitu berkenan bagi saya sendiri gitu ya. Kalau seumpamanya memang dia nggak berbuat, terus dia aniaya itu gimana ya? Kayak main hakim sendiri gitu ya. Kalau menurut saya polisi lebih tanggap lagi. Maksud saya lebih tanggap lagi patroli itu kan perlu lingkungan kayak semacam Babinsa sama Bimas sepertinya kayak begitu, mesti ada patroli seperti kayak begitu Mbak. Kalau respon saya sih untuk pertama sih minta pertolongan dulu. Habis itu ya sebisa mungkin saya bantuin untuk ngejar lah. Kalau ada teriakan maling kayak gitu tuh nyaman nggak sih? Ya nggak nyaman sih menurut saya. Terus langsung percaya nggak sih kalau misalnya itu tuh maling? Percaya nggak percaya. Kan sekarang kan ada kasus nih Pak di mana ada korban yang teriaki maling padahal mereka bukan pelaku dan mereka ada 2 korbannya nih yang tewas gitu. Respon Bapak seperti apa? Kalau respon saya kita kalau sama ada di lokasi kita kasih keterangan dulu sama pelaku sama korbannya gitu. Untuk diminta kepercayaannya gimana gitu. Tanggapan harapannya untuk aparat ke depannya merespon provokasi teriakan maling ini seperti apa? Ya untuk aparat ya kalau mau saya sih tetap selalu siaga sih Mbak di mana tempatnya gitu ya. Selalu ada ya responnya. Tak hanya masyarakat, anggota DPR RI juga menyampaikan duka cita dan rasa empatinya terhadap apa yang dialami oleh korban provokasi teriakan maling tersebut, serta meminta aparat kepolisian dapat mencegah kasus ini agar tidak kembali terulang dan mengimbau masyarakat untuk tidak termakan provokasi. Ya, pertama-tama tentu kita menghimbau kepada masyarakat jangan terlalu gampang atau mudah diprovokasi oleh orang-orang sehingga ada perbuatan pidana kriminal yang dilakukan tanpa melalui sebuah pertimbangan yang baik-baik atau pertimbangan yang masak-masak, kira-kira seperti itu. Karena kondisi saat ini bisa dilihat sudah ada beberapa kasus yang sama. Ada kasus kakek-kakek yang meninggal dunia di daerah Pulau Gadung yang diteriakin maling. Nah, masyarakat begitu cepat terprovokasi, akhirnya melakukan tindakan kriminal itu. Yang kedua, baru-baru kejadian lagi seorang remaja yang mencari kucingnya diteriaki maling, juga berujung maut. Nah, saya kira mungkin juga ada di kasus-kasus di daerah lain hal yang sama, namun belum terblow up. Yang saya ingin sampaikan bahwa pertama saya mengapresiasi kepada kepolisian
Republik Indonesia yang begitu cepat melakukan tindakan sehingga para pelaku bisa cepat ditangkap dan diproses hukum. Kalau tidak salah di daerah yang kemarin kasus yang terakhir ini, pelaku sudah ditangkap, ada kurang lebih 4 orang yang saya dengar beritanya, dan saya kira tentu ini apresiasi kepada Pak Kapolda, Kapolres atau Polsek yang sudah menangkap para pelaku-pelakunya dan diproses hukum. Adapun yang masih dalam dicari, ya semoga cepat ditemukan, kira-kira seperti itu ya. Kan pelakunya ini kan mayoritas anak muda, perlu ada sosialisasi nggak sih Pak dari aparat kepolisian supaya tidak main hakim sendiri? Ya itu, saya kira kedepannya salah satu pendekatan yang mungkin perlu dilakukan oleh kawan-kawan dari kepolisian di daerah, supaya ada memang yang melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya jangan terlalu cepat terprovokasi sehingga dia cenderung untuk main hakim sendiri, lalu melakukan tindakan. Nah, mau apalagi kalau sudah terlanjur seperti ini, kasihan orang sudah terlanjur dipukul, dibacok, lalu meninggal dunia. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu kan yang terjadi hanyalah penyesalan yang terjadi. Olehnya itu, untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulang lagi, maka semua komponen, termasuk kita semua anggota DPR, semua tingkatan bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, termasuk kepolisian melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jika menemukan sesuatu hal, informasi yang belum jelas, jangan terlalu cepat mengambil tindakan, terlalu cepat mengambil sebuah permainan main hakim sendiri supaya tidak jatuh korban, ya, kira-kira seperti itu. Iya, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa empati saya kepada korban, ya, karena ini jadi soal kita bersama. Seandainya pun itu benar, tentu ada hukum yang berlaku, dan karena itu tidak boleh main hakim sendiri, harus diserahkan ke masyarakat. Meskipun ini tidak mudah, tapi ini juga adalah gambaran tantangan bagi kepolisian untuk terus meningkatkan tugas-tugas pengamanan ketertiban di masyarakat. Seandainya hadir cepat polisi, seandainya hadir cepat penegak hukum, harusnya kan ini tidak terjadi. Oleh karena itu ini menjadi soal kita, karena masyarakat sekarang cepat sekali emosi, dan karena itu hukum harus hadir. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan hakim sendiri. Sebaliknya kepada Kapolri Pak Sigit, saya minta agar menyampaikan ke seluruh jajarannya sampai ke level terbawah untuk hadir setiap saat secepatnya agar tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Aparat penegak atau aparat kepolisian ini bisa melakukan sosialisasi nggak sih Pak ke masyarakat supaya tidak main hakim sendiri? Ya, saya kira kalau kita dengarkan bagaimana konsepnya Pak Kapolri mengenai polisi yang presisi, itu membutuhkan, kata presisi itu kan ada prediktif, membaca sebelum kejadian gitu ya, intelijennya. Jadi sosialisasi ini memang harus terus-menerus dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa tidak boleh main hakim sendiri. Ada hukum. Kalau ada yang melakukan kejahatan, serahkan kepada penegak hukum. Sebaliknya, penegak hukum ini cepat untuk menanganinya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Kuat dan berotot banget. Saya tuh nggak bisa nahan dia supaya nggak lari. Ya sembuh aja, nggak ada apa-apa. Dan yang saya dengar ya kasusnya. Saya kira ini sesuatu yang sangat kita prihatinkan, tetapi saya berharap kita, pemerintah dan masyarakat berhati-hati dengan ini. Karena ini bukan hanya sekedar kejadian yang sifatnya terisolasi, tapi sudah muncul dan meluas di banyak tempat, banyak lokasi,
bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Dan ini mengingatkan saya akan kondisi masyarakat Indonesia pada pertengahan 90-an ya, di mana kemudian muncul ketidakpercayaan yang begitu luas masyarakat kepada sistem hukum, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menegakkan hukum sendiri, hukum jalanan. Jadi kondisi sekarang adalah menurut saya satu, ada frustasi terhadap kondisi sosial ekonomi ya, yang berkepanjangan akibat salah satunya COVID. Kemudian yang kedua, masyarakat merasa bahwa hukum itu tidak bisa berjalan secara efektif, terutama pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya street crime, kejahatan-kejahatan jalanan yang menargetkan langsung masyarakat kelas bawah. Ya, sehingga pada masyarakat kelas bawah ini mudah sekali bagi mereka untuk mengambil tindakan melindungi diri, mencegah itu terulang lagi dengan cara apa? Main hakim sendiri, karena menurut mereka sistem hukum tidak berjalan. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu, itu ada beberapa kali hashtag ya, percuma lapor, atau kemudian kalau ingin menghadapi persoalan kejahatan ya kita harus selesaikan sendiri, nangkap sendiri. Nah ini adalah bentuk-bentuk di mana masyarakat mulai didorong untuk melihat bahwa ya keadilan harus diperjuangkan sendiri, karena sistem hukum tidak terlalu peduli kepada kejahatan-kejahatan yang sifatnya kejahatan jalanan. Jadi saya memohon kepada kita semua, kepada pemerintah untuk lebih serius menghadapi kejahatan-kejahatan jalanan ini, karena kemudian jika dibiarkan berkepanjangan ini akan meluas jadi ketidakpercayaan ya, jadi kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tidak adanya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama pada kejahatan, menjadi alasan kuat dengan mudahnya melakukan penghakiman orang tanpa perlu lapor polisi. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Sinpo TV terkait kejadian ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Zulpan, mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap segala macam provokasi, terutama pada provokasi teriakan maling yang kerap terjadi baru-baru ini. Zulpan juga mengatakan masyarakat untuk patuh pada aturan hukum apabila dicurigai adanya tindak kejahatan di jalanan, harus langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat dan tidak main hakim sendiri. Pasalnya, menurut aturan hukum yang tertuang dari KUHP, ada hukuman badan yang harus dijalankan oleh pelaku. Tentunya pada kesempatan ini kami menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah dan percaya terhadap provokasi teriakan maling yang mana kita belum meyakini betul kebenarannya. Dan apabila masyarakat menemukan hal-hal yang janggal ataupun hal-hal yang dianggap melanggar daripada peraturan hukum yang ada, kami memohon masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian terdekat. Percayakan penanganan kepada kepolisian. Kemudian jangan main hakim sendiri, karena dampak dari main hakim sendiri ini sekarang sudah kita lihat ya, dengan selang waktu yang tidak terlalu lama ya, berakibat fatal yang sebelumnya orang tidak percaya, seperti yang di Cakung, pihak korban sebelum tidak percaya, mengatakan ada rekayasa dan sebagainya, tetapi fakta hukum yang ada di lapangan ya mengatakan lain, bahwa pelaku ini betul-betul tidak mengenal korbannya. Ya, tidak ada kaitan dengan korban, murni karena adanya teriakan provokasi maling itu. Sama juga dengan yang di Kabupaten Bekasi. Ya, para pelaku setelah kita periksa 4 orang tersangka ini, ya, mereka mengatakan mereka tidak mengenal si korban ini. Bahkan mereka tidak mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Yang mereka ketahui adalah adanya teriakan maling. Dan kebetulan pada saat itu mereka sedang memegang senjata celurit. Ya, sehingga mereka langsung melakukan tindakan kekerasan, membacok korban, ya. Kemudian mereka terkejut setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh kepolisian bahwa ternyata yang mereka lakukan pembacokan dan penganiayaan itu adalah bukan pelaku maling. Nah, ini tentunya harus menyadarkan kita agar kita tidak mudah terprovokasi dan jangan main hakim sendiri tentunya. Di sini kawasan Tarumajaya, Perumahan Harapan Mulia, kawasan Bekasi, Jawa Barat menjadi saksi bisu
atas insiden yang terjadi oleh Lutfi usia 17 tahun, di mana Lutfi habis dihajar warga karena adanya teriakan provokasi maling. Lutfi mencoba untuk melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tapi faktanya Lutfi tetap habis dihajar massa, di mana memang pelakunya adalah anak-anak muda. Sudah dirilis oleh kepolisian, mayoritas pelaku adalah anak muda yang membawa senjata tajam yang memang berniat untuk melakukan aksi kejahatan ataupun kekerasan karena ingin melakukan aksi tawuran. Jadi memang atensi dari kepolisian, stakeholder terkait bisa membantu anak-anak muda kita untuk bisa menghilang dari kategori kekerasan, tindak kriminal, ataupun keributan. Di mana memang stakeholder terkait ini adalah peran dari orang tua itu sendiri, kemudian guru, dosen, hingga pemuka agama. Jadi stakeholder terkait ini bisa membantu generasi muda kita untuk hilang dari kekerasan ataupun tindak kriminal. Seakan ada sistem yang membentuk generasi muda kita untuk suka kekerasan ataupun keributan, di mana Indonesia berharap bahwa generasi muda kita bisa memiliki anak-anak muda yang berbudaya santun dan santuy. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.